Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 156 yang telah dibacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita petunjuk supaya menjadikan sabar serta sholat sebagai penolong kita. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 154, dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati, melainkan mereka tetap hidup. Bal ahya'u walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak menyadarinya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kemudian kami berikan ujian, kami uji mereka dengan adanya rasa takut, khawatir, galau. Akan apa? Akan adanya kelaparan. Kemudian wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Adanya kekurangan, kemiskinan, kemudian kehilangan jiwa-jiwa yang dicintai, dan kekurangan pangan, buah-buahan. Nah, apa perintahnya? Kembali untuk bersabar. Wabasyiris sabirin. Nah, jadi harus kembali sabar. Siapa orang yang sabar itu? Di ayat selanjutnya dijelaskan. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang ketika diberikan musibah, cobaan, ujian, maka ia mengucapkan atau berkata, sesungguhnya kami semua berasal dari Allah dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Maka ucapan itu adalah cerminan keimanan yang diyakini di dalam hati orang-orang yang beriman, bahwa segala yang terjadi sesuatu di muka bumi ini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sabar. Kemudian di ayat selanjutnya, orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat, yaitu ampunan dari Tuhannya, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa diberikan petunjuk. Nah, hadirin yang berbahagia, dalam momentum Ramadan 1441 Hijriah ini, sejatinya pada hakikatnya puasa itu adalah anisfu sabru. Puasa itu setengah dari kesabaran. Terus sebaliknya, sabar itu setengah dari puasa, di mana salah satu hikmah atau manfaat dari ibadah saum atau ibadah puasa adalah melatih kesabaran. Sekalipun kita merasakan lapar, dahaga, ingin sekali segera makan atau minum, tapi kalau belum waktunya maka kita akan menahan diri. Ya. Karena puasa itu sebutkan as-saumu itu adalah al-imsak, menahan, sabar untuk menahan anis syai'ah, dari segala sesuatu, menahan dari segala sesuatu yang membatalkannya. Makanya puasa ini adalah melatih kesabaran kita. Dan sabar ini di dalam surat Al-Asr adalah menjadi faktor pengecuali supaya kita terhindar dari orang-orang yang rugi. Yang disebutkan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang
mengerjakan amal soleh, watawasau bil haq, dan saling menasehati berdakwah dalam kebenaran atau kebaikan, watawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi sabar ini juga harus menjadi modal dakwah kita. Jadi sabar itu ada 3 bagian. Sabar untuk taat kepada perintah Allah, sabar untuk menolak segala apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan sabar ketika ditimpa musibah. Mudah-mudahan puasa yang sedang kita jalani ini dapat menjadikan riyadah atau latihan ruhani, latihan jiwa bagi kita supaya kita lebih dapat menjadi orang-orang yang sabar. Dan sabar inilah insya Allah yang akan menjadi penolong kita dunia dan akhirat, sebagaimana ayat Al-Qur'annya tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Nasrun minallah fatun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.